Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Majuwa Ahoy. Jumpa lagi dengan saya Arif Maulana dari Kini Medan Bung. Hari ini kita akan ngomongin tentang dunia kepenulisan lah ya, dunia kepenulisan di Medan. Supaya apa ya? Kalau di penulis di Medan itu kan identik dengan wartawan, hanya itu ya. Ternyata ada celah-celah lain yang bisa menghasilkan uang dari kepenulisan, bukan di berita maupun sastra gitu, tapi lebih kepada pop ya, tulisan pop. Hari ini saya dengan Bang Pujo Prasetyo. Ini Medan Bung. Salah satu penulis di Novel Tun. Nah, Bang Pujo, apa kabar Bang? Ya, Kita kawan lama rupanya Bang. Iya. Biasalah sehat-sehat orang tua. Sehat-sehat orang tua ya. Orang tua AU enggak? Kadang Gitu, kebas-kebas, kadang ngilu-ngilu. Iya, itu orang tua AU Bang. Satu gelas gini kan. 4 gelas gini kan. Jatuh tangannya kan. Oke. Bang, gimana Bang awal nulis di Novel Tun tuh mulai kapan Bang? Aku baru nulis kalau sekarang ini sekitar 50 hari. Awalnya nulis itu tadinya aku nulis komik. Komik bergambar ya di webtoon. Ada 2 judul tuh. Yang satu judulnya Keluarga Kecil Ardita, itu slice of life genrenya. Nah, terus satu lagi ada judulnya XDNA. Nah, itu action dan sci-fi kan gitu. Hanya saja sudah hampir setahun tidak diteruskan karena sulit kan menggambar sambil menulis gitu. Kita harus membayangkan sesuatu, menuliskan plot ceritanya, kita menggambarkan sendiri kan gitu. Nah, memang itu dia tayangnya seminggu sekali. Tapi tetap aja itu berat kan gitu. Jadi akhirnya aku kemarin tuh 2 bulan yang lalu aku iseng-iseng nengok webtoon, terus aku tanya sama ponaan kan, apa yang ini gitu kan, yang sering dibaca anak muda gitu ya. Itulah salah satu tadi itu Novel Tun kan gitu. Nah akhirnya aku nulis di situ, aku coba nuliskan ya, kalau sebetulnya gini ya, di sekitar kita tuh banyak hal yang bisa jadi rujukan untuk membuat tulisan kan gitu. Tinggal kita aja seperti apa cara menuliskannya, menggambarkannya. Karena dia inti dari menulis itu adalah dari membuat novel itu adalah menggambarkan sesuatu melalui tulisan. Beda dengan komik ya. Kalau komik dia kan kita menggambarkan sesuatu melalui gambar kan gitu. Nah, seperti itulah tantangannya. Nah, dan di sini aku novel pertamaku judulnya itu Ulung Belati. Ulung Belati itu aku ambil nama Ulung. Ulung itu kan Melayu sekali ya? Melayu sekali memang. Tapi aku lebih arahnya tuh Ulung itu artinya tuh ulung. Ulung itu adalah artinya handal ya? Mahir ya, mahir. Mahir dia bermain belati, itu kisahnya gitu. Jadi Ulung Belati. Dan memang kebetulan itu cerita itu berlatar belakang sejarah kerajaan Melayu di Medan gitu. Satu hal yang banyak orang tidak paham. Sama seperti aku tuliskan, dan novel itu udah tamat. Di penghujung aku tuliskan di situ sama seperti yang aku katakan sekarang ini, bahwasanya kita sering melewati suatu tempat di kota Medan ini. Contohnya itu, ini kan tentang kerajaan Sunggal Serba Nyaman yang banyak orang tidak tahu itu di mana gitu ya. Padahal kita mungkin sering melewati itu. Kalau kita ke Terminal Pinang Baris, kita melewati kerajaan itu. Oh ya, di mana Bang posisinya? Jadi kerajaan itu pusatnya itu adalah di Jalan Pamtirta Nadi. Sunggal. Bendungan tuh ya? Itulah dia. Itu pusat kerajaan dulu. Kerajaan yang jauh lebih tua daripada kerajaan Delhi. Dan orang tidak tahu. Kita melewati Pinang Baris, kita melewati Kampung Lalang. Lalang itu udah ada kampung itu sekitar 2 abad yang lalu. Dan kita tidak pernah tahu itu. Dan tidak banyak orang yang tahu. Itu sama seperti kerajaan ini. Dan orang tidak tahu bahwasanya rajanya itu Datuk Badu Zaman Surbakti kan gitu kan. Itu masjidnya ada sampai sekarang. Dia dibangunnya dengan menggunakan putih telur sebagai bahan menyatukan perekatnya. Karena apa? Karena waktu sebelum itu ada semen. Bukan belum ada semen. Sewaktu itu mereka semen itu dibatasi, tidak diperbolehkan masuk oleh Belanda. Karena Datuk itu adalah salah seorang yang melawan terhadap Belanda. Kan gitu. Jadi seperti apa yang abang ceritakan ini tertulis di situ juga? Tertulis di situ, tapi itu dia di bagian latar belakang kisah.
Dan gitu dia. Ada latar belakang kisah di episode sebelum terakhir ya. Nah, di situ ada aku sertakan supaya orang tahu gambarnya seperti apa dulu kota Medan gitu. Nah, selebihnya itu adalah fiksi. Nah, selebihnya itu adalah fiksi. Pengembangan sendiri lah. Pengembangan sendiri karena di situ aku ada cerita campur, ada dramatisnya gitu ya. Ada kisah cintanya juga, ada kisah persahabatan, pertemanan gitu kan. Karena kan mereka gerilyawan itu kan tidak bekerja sendiri, rame gitu. Mereka bekerja berkelompok, mereka menghidupkan sistem gerilyanya itu dengan bersama-sama gitu. Nah Bang, kadang bicara gini, berarti ini nulisnya untuk di media online ya? Iya. Bukan cetak ya? Bukan media cetak, karena pakai platform digital ya? Platform digital dan saya mengerjakannya melalui HP ini. Nulisnya juga pakai Nulisnya pakai HP ini, ya kan? Akunnya dari sini. Ya, karena kalau dia nulisnya pakai laptop, dia waktu dipindahkan ke sini dia spasi-spasi dan alinea-nya tuh berubah. Oh, lari ya? Jadi aku buatnya di sini. Ini dia. Ini dia. Oke. Ulung apa tadi Bang? Ulung Belati ya? Ulung Belati. Ini adalah novel kontrak. Novel kontrak. Udah dikontrak. Semenjak 3 hari yang lalu aku udah dikontrak. Dengan kata lain, setiap ada yang membaca, aku mendapatkan hasil dari bacaan itu ya, mendapatkan nominal dari jumlah yang dibaca. Seperti itulah. Dan aku rasa dengan terbukanya seperti ini, kayak terbuka kesempatan luas untuk banyak orang menulis ya. Menulis. Karena kan gini Bang, kalau kita bicara tentang novel, orang akan mikirnya ini sastra. Pasti berat nulis sastra dengan kaidah-kaidah sastra segala macam banyak kan. Kalau di sini ada nggak Bang tuntutan seperti itu? Tidak ada. Dia di sini tuntutannya adalah bagaimana kita menyapa pembaca supaya pembaca itu menyukai kita. Ya kadang ada beberapa writer, penulis-penulis itu dia memang khususkan episode itu untuk menyapa pembaca. Dia buat juga grup di sini, bisa buat grup. Oh ya. Dia bisa buat grup ya antara pembaca dengan penulis. Gitu. Silaturahmi ya, interaksi ya. Jadi seperti itu. Berarti nggak ada batasan-batasan lah atau kaidah-kaidah yang harus dianut? Tidak ada kaidah-kaidah yang harus dianut. Ya beberapa orang yang misalnya kayak aku ya lebih ke arah yang mungkin idealisme ya. Kalau yang lain ya terserah mereka dan semua itu sah di sini. Berarti gitu. ini modelnya platform terbuka ya? Platform terbuka. Siapa aja bisa jadi penulis? Siapapun bisa jadi penulis. Tapi mendapatkan kontraknya nggak bisa? Kalau yang sejauh aku tahu sepanjang dia kalau sudah mencapai 20 episode dan satu episode itu sekitar 2000 berarti 1000 berarti 20.000 kata, dia udah bisa ikut kontrak. Bentar ya. Aku membaca gini pakai kacamata, tapi kalau nengok duit enggak. Kelihatan tuanya. Kelihatan. Enggak, kalau kelihatan mata duitannya. Ini berarti syaratnya dia harus 20 episode ya? Iya, ini dia. Oke, syarat pengajuan kontrak karya perlu memenuhi syarat 20 bab. Kan? Dan tidak kurang dari 20.000 kata untuk novel. Ada di sini juga namanya chat story. Chat story itu 5.000 kata. Jadi chat story kita ya kayak orang bincang-bincang sih kita buat. Semenarik mungkin ya, seinteraktif mungkin. Ada beberapa aku lihat tapi aku belum mendalami tuh. Yang jelas aku baru dalami novel ini. Dan itu udah kontrak ya? Udah di kontrak. Ini aku ada terima kontraknya di pemberitahuan. Ini ada ini. Itu kalau udah dianggap layak, mereka akan menghubungi kita gitu? Enggak, aku ajukan kontrak dulu. Setelah mencapai 20.000 karakter dan 20 episode minimal 20.000 karakter dan 20.000 episode, maka kita berhak untuk mengajukan kontrak. Kita berhak untuk mengajukan kontrak dan setelah itu kita akan muncul di situ lulus review awal kontrak. Ini dia. Berarti nggak ada proses kurasi ya? Nggak ada. Berarti kurasi
motivasinya langsung pembaca ya. Gitu dia. Ya, ya itulah tolak ukurnya pembaca. Terus setelah itu, setelah 1 bulan ya dia lihat mereka lihat kecepatan kita menulis berapa bab. Terus ya katanya di situ sih aku nggak tahu pasti seperti apa penilaiannya. Cuman di situ diterangkan plot cerita juga, jumlah pembaca dan jumlah like juga menentukan. Nah setelah 1 bulan, kayaknya nggak sampai 1 bulan punya aku kayaknya kemarin. Itu muncul tuh, itulah di bawah ini berhasil dikontrak. Berhasil dikontrak. Gitu. Kalau gitu Bang, tema pun bebas ya, apa aja ya? Tema bebas, segala macam di sini dibuat tema. Ada yang buat cerita tentang klannya main game online. Game online pun ada di situ klannya gitu kan. Nah, tapi anak muda suka, buktinya banyak kan. Iya. Pembacanya banyak loh, sampai ratusan ribu mungkin pembacanya gitu. Anak-anak muda semua. Mungkin mereka saling kenal, aku nggak tahu, tapi seperti itulah. Jadi intinya itu tadi, apalagi pas ini kan lagi daring di mana-mana. Semua orang pakai HP kan gitu, pakai Android. Jadi kalau anak-anak sekolah itu kepingin nulis atau mencurahkan sesuatu, tulis aja. Kan gitu. Ada wadahnya. Ada wadahnya, Dan bisa mendapatkan duit lagi ya. Ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan duit, penghasilan uang. Tapi intinya ada itu tadi, mereka bebas dan bisa menuliskan di situ. Ya, bebasnya dalam artian tidak menggunakan kata-kata porno ya. Iya. Mereka bisa bebas menuliskan apa yang mungkin pengalaman sehari-hari atau apa. Toh tetap aja banyak yang baca, karena apa? Karena banyak orang WFH, work from home kan. Jadi lebih banyak waktu membuka HP kan gitu. Anak-anak nunggu pelajaran atau sesudah siap belajar, dia HP masih dia pegang kan gitu. Kan dia masih bisa pakai ya untuk baca atau dia menulis kan gitu. Dan aku rasa itu sesuatu yang kegiatan yang positif. Gitu dia. Kalau boleh tahu Bang, sharing profitnya itu berapa persen Bang? Aku nggak tahu kalau hitungan matematisnya, aku nggak tahu. Tapi aku udah ada dapat duit ya. Kecil, sangat kecil sekali dibandingkan dengan karena kalau kepuasannya. di penerbit yang cetak, bilang penerbit cetak ya, buku cetak itu kan marginnya itu sekitar 7 sampai 12 paling tinggi ya, 12%. Untuk penulis. Dari keuntungan. Dari penjualan buku. Kalau di sini kan berarti nengok banyaknya orang membaca kan? Iya, dari banyak orang membaca. Itu ada rekodnya ke kita gitu? Ada rekodnya. Dia fair, sistemnya dia transparan. Ini ada jumlah pembacanya di sini. Nah, ini ada uangnya, jangan ditengok kali ya, karena nggak seberapa kan gitu. Tapi yang jelas ada hasilnya. Kan gitu. Dia per pembaca. Gitu. Jumlah pembacanya juga dari jumlah pembaca. Dia ada pertanggalnya ini kan, ada pertanggal. Cuman ini sebelum dikontrak, ini masih sedikit baca. Ini yang ini udah mulai banyak. Dari sini aku mulai dikontrak. Udah ratusan. Di sini di saat udah ratusan baru mulai itulah aku dikontrak. Seperti itu. Pemasukan dia bisa diambil pendapatan per bulan. Lihat dari sini ya. Berarti langsung masuk ke rekening gitu? Iya, dia kita daftarkan berikut dengan nomor rekening. Suatu kita mengajukan untuk review awal, sebelum review awal kontrak kita mengajukan itu udah kita sertakan rekening dan fotokopi KTP dan fotokopi tanda tangan. Di sini ada juga Bang kategori misalnya best seller atau apa ada? Ada, dia best sellernya ada, dia terbanyak vote ada, pembaca terbanyak dan like terbanyak ada. Dan itu dia ada beberapa event yang sering diadakan. Misalnya kayak aku kan masuk ikut UR Writer season 4. Dan aku sempat kemarin duduk di peringkat 123 dari ribuan penulis di event lomba update tulisan gitu. Nah di situ aku memang ya kebetulan novel aku panjang-panjang. Setiap episode itu aku tulis itu sampai 2.500 karakter. Melebihi ya? Melebihi gitu. Jadi kebetulan, nah aku sesudah ikut itu aku kan telat ikut ya. Ikut tuh aku sekitar 2 minggu sebelum berakhir event gitu. Dan aku masuk peringkat 123 gitu ya kan.
Ya lumayan dari Ribuan. ribuan, belasan ribu mungkin gitu kan. Nah dari orang sebanyak itu aku masuk ke itu, nah di situ karena target aku itu gini, kalau punya aku masuk ke list itu berarti kan orang tahu gitu. Nah mulai dari situ mulai banyak orang vote gitu, vote untuk punya aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan gitu bang, banyak orang yang belum tahu bang, maksudnya celah-celah menghasilkan uang di dunia kepenulisan ini ya, khususnya di Medan kita ini kan lebih banyak kalau orang nulis tuh larinya ya ke wartawan kan, Ya, banyak orang itu. yang apa ya, paling ujung-ujungnya nulis proposal gitu-gitu. Ternyata ada celah baru yang memang bisa. Ada juga yang dia lebih kreatif, dia nulis togel juga ada. Iya. Kabari Rapiro. Itu kan profesi lama bang. Ya, tapi kan itu kan berkaitan dengan tulisan. Nah, ini kan gini ya. Jadi ini satu hal menarik karena bukan apa. Kalau dulu aku sekolah disuruh nyatat itu aku males gitu. Nah, sekarang aku menulis kan. Bayangkan aja perubahannya kan gitu. Itu adalah perubahan 180 derajat. Nah, jadi sesudah punya aku masuk ke list yang tadi yang apa event update, mulai banyak orang vote. Nah, ini dia. Yang paling banyak aku sendiri vote kan. Jadi ada sampai 3.600 vote untuk novel ini kan gitu. Hampir 4.000 vote. Di sini itu dia. Jadi itu dia, di situ yang baca makin banyak dan alhamdulillah sejauh ini ya itu tadi semuanya suka gitu, yang baca itu suka semua, boleh dilihat nih kan. Semua semangat, update terus, semangat gitu. Ada rencana nggak bang buat judul baru gitu? Udah ada judul baru, ini cerita horor. Cerita horor ini judulnya Rumah Baru Kami kan gitu. Cuman aku settingnya ini buatnya nggak di Indonesia gitu. Karena di situ ada musim gugur ya. Iya. Nah, kan aku udah memenuhi niat awal aku untuk mengangkat cerita lokal. Nah, ini aku mau cerita yang bebas gitu. Makanya setelah tamat itu aku buat yang baru. Itu aja Pak. Latarnya luar ya, cerita luar. Ceritanya luar, kemungkinan di Amerika gitu ya. Karena di sana ada musim gugur. Dan horor ceritanya, cerita horor, horor misteri gitu. Jadi ini tentang sebuah rumah yang mereka ini pindah ke rumah baru gitu. Boleh gue ceritain di sini? Agak cepat. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Jadi dia itu pindah ke rumah baru. Mereka tidak tahu bahwasanya rumah itu pernah bermasalah di dahulu kalanya gitu. Jadi mereka pindah ke rumah baru, mereka mulai sadar kok ada yang aneh gitu di rumah ini gitu kan. Nah, mereka berpikir bahwasanya lingkungan itu yang bermasalah gitu. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya yang bermasalah itu tempat tinggal mereka gitu. Gini bang, kalau abang ambil setting luar negeri gitu, apa nggak takut misalnya gini, belum tentu hantu lokal sama hantu sana gitu misalnya. Aku lebih ke arah bukan ke hantunya, tapi ke misterinya. Oh, misteri gitu. Bukan Jadi gini nanti aku buat di cerita itu begini ya kira-kira ya. Ini spoiler ya. Apa? Udah, iya. Jadi itu spoilernya gini. Jadi mereka ini sering melihat penampakan di sekitar rumah. Nah, jadi dia sering menampak ada yang aneh-aneh lah di sekitar rumah. Mereka pikir lingkungan mereka itu angker gitu ya. Padahal sebetulnya yang angker itu bukan lingkungan. Mereka itu di dalam rumah gitu. Jadi arwah-arwah di luar itu mengingatkan mereka jangan di situ. Gitu lagi. Kayak ngasih kode aja lah gitu. Sebenarnya gitu. Tapi mereka tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ada satu yang sangat jahat dan sangat kuat di rumah itu gitu. Kan seru kan? Kan bukan cerita hantu itu sebetulnya, cerita misteri kan. Nah, seperti itulah twist ya. Spoilernya seperti itu gitu. Misterinya ya. Daripada misteri. langsung nampak orang nggak penasaran kan. Terus itu udah Sama juga sekali rasaku. kayak hal seksi kalau langsung nampak bulatnya nggak enak, tapi kok sikit-sikitnya itu yang buat orang penasaran kan. Itu juga mungkin di misteri kan. Udah melenceng gitu. Enggak, karena kan kita berbicara novel, berbicara genre kan. Enggak, itu ya betul. Itu memang untuk pendekatan paham. Orang lebih cepat memahami kalau kita bahas yang kayak gitu. Oke. Kalau genre dari abang awal tadi kan sejarah kan, kemudian lari ke horor, misteri dan romantis ya. Genre berikutnya gitu
ada nggak pengen abang dalamin? Misalnya kayak Kalau yang kayak gitu, aku udah lihat-lihat tuh ya, yang sering dibaca yang anak-anak muda. Pertama genre ya tentang balada waktu di sekolah, gitu kan. Cuman itu aku sesuaikan karena aku kan nggak sekolah, nggak ngerti aku jalan cerita anak sekolah itu macam mana kan gitu. Apakah mereka hari Senin masih upacara, kan gitu kan? Aku kan nggak tahu itu, kan gitu. Apalagi sekarang sekolah daring. Terus yang satu lagi, yang paling ini nanti, yang paling booming itu kok sekarang ini cerita tentang pelakor. booming loh. Itu yang baca bisa sampai jutaan. Oh, iya? Cerita itu. Pokoknya yang baper-baper dia, yang direbut suaminya, dia nangis sampai hampir mau bunuh diri atau seperti itu. Nah, itu banyak kali yang baca. Gitu. Jadi aku tanya sama istri ya, kira-kira novel apa ya kok ku tulis yang menarik untuk kau baca gitu kan? Aku bilang kan. Terus dia bilang gini, dijawab dia, yang tentang pelakor lah bang katanya. Oh gitu ya kan? Enggak, dia kan belum merasakan itu gitu. jadi dia pengen tahu gitu. Dia kepingin membaca. Mungkin gini ya, mungkin orang gini pikir, melihat penderitaan orang itu mengasihkan mungkin. Ya sama juga kayak seperti di sinetron kan kayak gitu, Begitu kan. ya. Orang yang tersakitin itu makin banyak orang yang ngasih naruh simpati kan. Iya betul. Makanya bisa episodenya itu sampai ratusan gitu. Mungkin kayak abang 50 udah abang selesaikan. Mungkin kalau di pelakor ini sampai 150 mungkin berlanjut. Buya, dan pembaca pasti protes. Dan itu gini dia. Yang unik kan kalau kisah aku ini kan kebanyakan kayak yang tadi yang Ulung Belati itu. Itu kebanyakan komentarnya itu dia bilang seru gitu. Lanjutin keren ini gitu kan. Nah, kalau aku nulis pelakor bakal ada itu komentar-komentar bilang, "Ih, jahat kali si Anu ini ya. Aku benci kali orang kayak gini." Atau mungkin ada yang bilang ini nanti kan. Oh, interaksinya ya. Ini kayak tetanggaku nih kejadian. ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Ada nih kayak gini kejadiannya. Ada memang orang seperti itu. Wah, itulah dia. Oh iya, Bang, satu lagi sama gini lah. Ini sekali mungkin ini penutup ya dari abang. Untuk tentang kreativitas di dunia kepenulisan di Medan. Bahwasanya apa yang bisa abang sampaikan gitu, Bang? Yang pulang yang tadi, bahwasanya sekarang ini terbuka lebar pintu kita untuk berkreasi dengan banyaknya platform media-media yang bisa menyalurkan bakat kita. Pergunakan sebaik-baiknya kan gitu ya, kita pergunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Ponsel ini di tangan kita bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk gitu. Gunakan aja yang baik, mau yang buruk itu terserah. Saya nggak menghakimi kan gitu. Nah, seperti itulah. Jadi dengan barang yang murah dan tidak terlalu mahal kan, karena semua orang punya, dan modal ponsel dan modal kuota, ya kan, kita bisa berkreasi apapun. Itulah dia. Itu salah satu contoh. Oke dia. Bang Pujo Kesatrio, makasih Bang atas Prasetyo. waktunya. Prasetyo. Ya, Terima kasih. ganti ya. Terima kasih ya Bang atas waktunya. Sukses terus buat novel-novelnya dan ditunggu novel horor dan romantisnya. Oke. Buat kawan-kawan untuk dukung terus channel Ini Medan Bung dengan subscribe, like, komen dan share, jangan lupa. Dan jika ada orang yang ingin bisa menjadi sumber inspirasi, kalian bisa tuliskan di komentar. Nanti kita akan gedor rumahnya, kalau enggak kita akan tunggu depan rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih hidup ya pasarnya. Lebih hidup gitu. Jangan tukar baju lagi aku. Pengaruh kopi. Boleh lah. Enggak pas finishingnya aja gitu. Enggak. Ini Medan Bung.